Isu politik dinasti dalam jaringan pemerintahan di Indonesia tampak terus menjadi fenomena yang menarik. Hal tersebut dikarenakan dalam realitanya ada kecenderungan beberapa kepala daerah berupaya membangun politik dinasti untuk mendukung kinerjanya dalam suksesi kepemimpinan nasional. Setelah melewati beberapa tahun demokrasi Indonesia berjalan, ternyata demokrasi di Indonesia mengalami ujian dengan munculnya fenomena politik dinasti tersebut. Pengaruh kelompok elit di tingkat lokal menjadi cikal bakal lahirnya dinasti politik yang tumbuh seiring dengan proses demokratisasi yang diwujudkan dalam otonomi daerah. Ada kecenderungan kepala daerah melakukan praktik dinasti politik dengan mewariskan kekuasaan kepada orang terdekat atau kerabatnya baik di tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota. Mahalnya biaya politik serta macetnya fungsi kaderisasi partai mengakibatkan terjadinya pragmatisme, yaitu dengan mengusung para elit atau para pemodal tersebut dalam kontestasi pilkada atau pemilihan kepala daerah. Ini menciptakan pasar gelap dalam demokrasi, yaitu kekuasaan yang diperoleh melalui transaksi jaringan patronasi dan konsesi politik, serta partai politik telah dikendalikan partai menjadi arena konspirasi antara rezim partai dan penguasa lokal. Herman dan ASN 2016. Perkembangan politik dinasti tampak dimulai dengan munculnya kekerabatan dalam pencalonan anggota legislatif dan pencalonan kepala daerah, dan isu yang belakangan muncul adalah dalam suksesi kepemimpinan nasional. Seringkali isu tentang pemberitaan politik dinasti muncul ketika ada penyelenggaraan pilkada yang kemudian terus diikuti perkembangan wacana pro dan kontra atas keberadaannya dalam sistem pemerintahan. Sementara itu di tingkat politik lokal, Provinsi Kepulauan Riau misalnya, kemunculan Maya Suryanti, putri wali kota Suryatati Abdul Manan dalam bursa calon wali kota Tanjung Pinang, Aida Ismet dalam Pilkada Kepulauan Riau tahun 2010 adalah bukti fenomena politikal dinasti atau dinasti politik. Politik di Indonesia masih dipengaruhi lokal strongman atau orang kuat lokal dan roving bandits atau bandit yang berkeliaran. Oleh karena itu, meskipun mengalami transformasi politik lebih dari 1 dekade, demokrasi di tingkat lokal masih terpenjara oleh kepentingan elit politik lokal. Menurut Batoro 2011. Daerah lain seperti Provinsi Banten misalnya, jejak-jejaknya lebih kentara. Ratu Atut Koisyah, Gubernur Banten 2007-2012. Keluarga besarnya memiliki setidaknya 9 orang yang memimpin di masing-masing kerajaannya. Ratu Atut Koisyah memimpin Banten, suaminya menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, sedangkan putranya menjadi anggota Dewan Perwakilan Daerah. Menantu Ratu Atut merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Serang. Begitu pula adiknya menjadi anggota DPRD Banten. Adik tiri Ratu Atut menjadi wakil wali kota Serang, sedangkan ibu tirinya menjadi anggota DPRD Kabupaten Pandeglang. Ia memiliki ibu tiri lainnya yang menjabat anggota DPRD Kota Serang. Terakhir, adik ipar Ratu Atut menjadi wali kota Tangerang Selatan berdasarkan kajian Budiono 2016. Pilkada serentak yang dilangsungkan pada Rabu 9 Desember tahun 2020 cukup menarik perhatian dengan beberapa kandidat muncul dari orang nomor 1 Indonesia, yaitu Presiden Joko Widodo. Jokowi yaitu Gibran Raka Buming Raka mencalonkan diri sebagai wali kota Solo. Menantu laki-laki Jokowi, Bobi Nasution, mencalonkan diri sebagai wali kota Medan. Kemenangan kedua keluarga Jokowi pada Pilkada tahun 2020 ini menjadikan keluarga Jokowi bergabung dengan dinasti politik lain yang sudah ada dalam perebutan kekuasaan dan sumber daya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020, tidak ada larangan atau tidak ada syarat atau ketentuan yang melarang keluarga maupun kerabat dari presiden ataupun aparatur negara untuk mencalonkan diri menjadi calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota. Beberapa contoh fenomena politik dinasti menghadirkan calon dari lingkungan keluarga kepala pemerintahan yang sedang berkuasa atau dilakukan oleh salah satu keluarga ataupun kerabat dekat. Meskipun demikian, menurut sebagian orang, politik dinasti sangat bertentangan dengan prinsip demokrasi. Dinasti politik di Indonesia adalah suatu hal yang jarang dibicarakan. Padahal, dinasti politik secara sadar maupun tidak sadar sudah menjadi benih dalam perpolitikan di Indonesia sejak zaman kemerdekaan. Dinasti politik sebenarnya adalah sebuah pola yang ada pada masyarakat modern barat, pada masyarakat yang meniru gaya barat, berdasarkan Bawaslu Provinsi Babel 2021. Fenomena politik dinasti perlu diapresiasi oleh berbagai kalangan. Politik dinasti perlu dikaji untuk pembahasan prospek ke depannya. Media menjadi sarana konstruksi dan publikasi guna terbangunnya opini publik dan pembahasan publik atas fenomena politik dinasti tersebut. Hal ini dapat memunculkan gambaran solusi yang diharapkan semua pihak, meskipun secara undang-undang tidak ada syarat atau ketentuan yang melarang pencalonan tersebut. Namun, ada sebuah etika
politik yang harus menjadi pertimbangan dari fenomena politik dinasti tersebut. Etika adalah sesuatu yang berkenaan dengan akhlak, nilai mengenai sesuatu yang baik dan yang buruk. Ada nilai-nilai yang berkembang di masyarakat, nilai tentang sesuatu yang pantas untuk dilakukan dan tidak pantas untuk dilakukan. Jika dianalisis dari segi etika, politik dinasti tidak baik apabila dilakukan oleh elit politik. Jika seorang elit politik maju dengan mengandalkan politik dinastinya dan dengan mengesampingkan etika sosial, maka tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah akan terus merosot. Rakyat akan menilai adanya sistem nepotisme, pembentukan politik dinasti akan menciptakan tatanan politik yang tak sehat walaupun menurut undang-undang tidak dilarang. Namun hal itu dinilai tidak sesuai dengan etika. Nurwansyah 2016.